Durhaka pada orang tua itu bernasab, turun-temurun, pasti akan dibalas melalui keturunannya kelak. Seorang yang menghormati ulama besar tapi ia meninggalkan orang tuanya artinya ia mementingkan sunnah dan melalaikan yang wajib. Sama seperti orang memakai imamah tapi auratnya justru terbuka, sungguh tidak pantas. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, orang tua ada tiga, yang melahirkan, yang memberi ilmu yaitu guru, dan yang menikahkanmu dengan anaknya yaitu mertua. Pada saat kita kecil, orang tua mencintai kita, bersabar dengan keadaan dan tangisan kita, menghadapi berbagai tingkah pola kita, berdoa supaya kita panjang umur dan sehat sampai dewasa. Maka wajib bagi kita bersabar terhadapnya ketika mereka sudah tua. Majelis ilmu lebih baik 1000 kali daripada majelis maulid atau sholawat. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak dapat menolong orang yang durhaka kepada orang tuanya dari siksa neraka kecuali orang tuanya sendiri yang memberi kesempatan padanya untuk diberi rahmat oleh Allah. Memutus silaturahim akan mendapat laknat dari Allah, tertolak seluruh amalnya, tidak akan diterima doanya walaupun ia seorang yang alim. Maka sambunglah silaturahim sebelum kita mati dalam keadaan terlaknat dan sebelum kita masuk barzah dengan amarah Allah selagi ada kesempatan. Orang yang hadir majelis ilmu akan mendapat rahmat Allah meski tidak paham atau tidak hafal apa yang telah disampaikan. Banyak orang yang baru bisa merasakan manfaatnya hadir majelis ilmu ketika menjelang sakaratul maut. Orang berakal bukanlah orang yang hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, tetapi orang berakal adalah orang yang mengerti mana yang baik untuk dilakukan dan mengerti mana yang jelek untuk dijauhi. Dan itu semua ada dalam majelis ilmu. Janganlah mengobrol sendiri dalam majelis ilmu. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, orang-orang yang sering mengobrol di majelis ilmu dikhawatirkan akhir hayatnya menjadi bisu. Ketika kamu tidak bisa menjadi seorang pengajar, maka setidak-tidaknya jadilah seorang pencari ilmu, atau orang yang semangat dalam menghadiri majelis ilmu, atau orang yang cinta kepada majelis ilmu. Jauhilah orang-orang yang benci majelis ilmu. Apabila zakat dikelola dengan baik dan benar niscaya tidak akan ada fakir miskin di dalam sebuah negara muslim. Seperti era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Barang siapa memuliakan menjamu tamu yang tidak dikenal, maka bagaikan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memuliakan menjamu tamu yang dikenal, maka bagaikan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak mempunyai 120 manfaat, sedangkan rokok mempunyai 120 bahaya. Di Belanda terdapat sebuah penelitian bahwa ada kuman gigi yang tidak bisa mati kecuali dengan zat yang terkandung dalam kayu arok atau siwak.
Dalam najis anjing dan babi ada beberapa kuman yang tidak bisa dihancurkan dengan berbagai macam zat kimia, tapi justru bisa dibasmi dengan debu. Oleh sebab itu, syariat mewajibkan membasuh najis anjing dan babi dengan 7 kali basuhan yang salah satunya harus dicampur dengan debu. Dalam salah satu sayap lalat ada 4 penyakit dan dalam sayap lainnya ada 4 obat penyakit tersebut. Jadi, jika terdapat lalat mati di dalam minuman maka tenggelamkan terlebih dahulu sebelum membuang lalat tersebut agar aman diminum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits.